Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fadila Arifatul Hasanah, mahasiswa jurusan Akuntansi Syariah UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam video ini, saya akan memaparkan materi mengenai pengauditan 2, yakni tentang pengujian substantif terhadap aktiva tetap. Yuk simak videonya sampai selesai. Sebelumnya, tahukah kalian apa itu aktiva tetap? Aktiva tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan yang umumnya digunakan selama masa manfaat lebih dari 1 tahun. Ada pula karakteristik aktiva tetap meliputi nilai materialnya yang tinggi, perputarannya rendah, umumnya digunakan untuk jangka panjang, dan yang terakhir adalah memerlukan biaya reparasi dan juga biaya penyusutan. Karena karakteristiknya ini, tentunya menimbulkan resiko salah saji yang berbeda daripada aktiva lancar. Pengujian substantif pada aktiva tetap tentunya berbeda dengan pengujian substantif pada aktiva lancar. Hal ini terjadi karena transaksi pada aktiva tetap cenderung sedikit, akan tetapi nilainya besar. Kemudian, diperlukan verifikasi fisik tidak hanya secara dokumen. Dan yang terakhir adalah penilaiannya bergantung pada metode depresiasi dan umum serta jangka panjang. Sedangkan pada aktiva lancar seperti kas maupun piutang, biasanya diuji dengan menggunakan dokumen serta transaksinya yang tinggi. Apa sih tujuan dari audit aktiva tetap? Tujuan audit aktiva tetap berdasarkan 5 asersi manajemen dalam audit meliputi: yang pertama, asersi keberadaan, untuk memastikan bahwa aktiva tetap benar-benar ada secara fisik. Yang kedua, asersi kelengkapan, untuk memastikan bahwa semua aktiva tetap yang dimiliki perusahaan telah dicatat. Yang ketiga, asersi penilaian dan juga alokasi, untuk memastikan bahwa semua aktiva yang tercatat sudah sesuai dengan nilai wajarnya setelah penyusutan. Yang keempat, asersi hak dan kewajiban, untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki hak kepemilikan penuh terhadap aktiva tersebut. Dan yang terakhir adalah asersi terhadap penyajian dan juga pengungkapan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa aktiva tetap telah disajikan dan juga diungkapkan secara benar sesuai dengan PABU yang berlaku. Berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau PABU, terdapat beberapa hal yang wajib diperhatikan dan juga wajib diungkap terkait aktiva tetap. Yang pertama, dasar penilaiannya harus dicantumkan pada neraca. Yang kedua, apabila terdapat aktiva yang digadaikan harus dijelaskan. Kemudian jumlah akumulasi dan juga beban depresiasi tahun ini harus dicantumkan pada laporan keuangan. Dan yang keempat, metode depresiasi harus dijelaskan. Dan yang terakhir, apabila terdapat aktiva yang nilainya sudah 0 tapi tetap digunakan, maka harus tetap dicantumkan. Dalam audit, prosedur analitis digunakan untuk membantu auditor dalam menemukan temuan. Ada beberapa rasio yang digunakan dalam prosedur analitis, yakni meliputi tingkat perputaran aktiva tetap, rasio laba bersih terhadap aktiva tetap, rasio aktiva tetap terhadap modal saham, dan yang terakhir adalah rasio biaya reparasi terhadap aktiva tetap. Apabila ditemukan penyimpangan atau kejanggalan, maka auditor perlu melanjutkan pengujian ke tahap yang lebih lanjut. Pengujian terhadap transaksi rinci dapat dilakukan dengan mengusut penambahan aktiva tetap, yakni dengan mengecek dokumen otoritas, faktur, voucher, cancel check, dan juga kontrak. Selanjutnya dapat pula dilakukan dengan mengusut pelepasan aktiva tetap, yakni dengan memeriksa dokumen pendukung pelepasan, penjualan, dan juga pertukaran aktiva. Jangan lupa untuk memastikan bahwa perhitungan keuntungan dan kerugiannya sudah tepat. Dan yang terakhir adalah review terhadap biaya reparasi atau biaya perbaikan sebuah aktiva. Jangan lupa untuk mengidentifikasi aktivitas-aktivitas apa saja yang berkaitan dengan perbaikan yang bisa dikelompokkan sebagai biaya pengeluaran modal. Pengujian saldo akun rinci dapat dilakukan dengan inspeksi fisik terhadap aktiva tetap yang bersifat material. Selanjutnya adalah memverifikasi perhitungan penyusutan, metode, nilai manfaat, dan juga nilai residu. Selanjutnya adalah menelusuri akumulasi penyusutan dari tahun ke tahun. Setelah itu, bandingkan daftar aset tetap dengan buku besar dan juga laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah cari indikasi penurunan nilai atau impairment. Berikut adalah contoh penyajian aktiva tetap pada catatan atas laporan keuangan. Kesimpulannya adalah, audit atas aktiva tetap memerlukan pemahaman yang mumpuni mengenai dokumen, nilai, serta keadaan fisik sebuah aset.
Pengujian substantif dapat dilakukan melalui analisis rasio, pengujian transaksi, serta saldo. Jangan lupa untuk mendokumentasikan semua bukti audit dalam kertas kerja yang sesuai. Semoga video ini dapat membantu Anda semua untuk belajar mengenai bagaimana auditor memverifikasi keandalan informasi tentang aktivitas. Sekian dari saya, sampai jumpa di next video.